kan dalam artiannya. Benar-benar punya misi, punya keberanian benar untuk memberantas koruptor-koruptor itu, baik di daerah maupun di yang duduk di kementerian atau dimanapun itu yang beliau-beliau yang bertugas. Harapan saya itu pemerintah lebih memperhatikan agar tidak ada korupsi di Indonesia. Di daerah juga harus diperiksa, macam di kabupaten-kabupaten yang kecil-kecil. Di daerah itu harus diperhatikan juga. Menurut saya sih hukumannya itu harus sesuai sama jumlah uang yang diambil gitu ya, sama koruptornya. Jadi kalau misalnya emang jumlahnya yang diambil banyak ya harusnya hukuman yang diberikan itu setimpal. Cara yang tepat adalah untuk hukuman mati, udah jelas. Hukuman mati sih bagus sih sebenarnya. Jadi kayak supaya untuk koruptor yang lain jadinya kapok, jadi untuk nggak mau ikut-ikutan korupsi lagi. Tindak nyata yang tegas. Jadi juga jangan cuma sekedar teori di atas kertas, tetapi presiden yang nggak takut sama kekuasaan lebih besar. Ya harus tegas sih, harus tegas itu yang pertama penting menurut saya. Terus dia juga harus punya pendirian, terus dia juga harus sederhana sih supaya untuk mencegah tindak-tindak korupsi untuk kedepannya. Kata masyarakat dan juga harapan terhadap pemberantasan korupsi. Tolong jawab sesuai dengan visi misi masing-masing kubu koalisi. Apa yang akan dilakukan pertama kali soal pemberantasan korupsi jika terpilih? Silakan. Ya, visi misi yang disusun oleh Jokowi JK ini memang mengandung karakter yang ada di dalam dua tokoh ini, ya, baik Jokowi maupun JK. Di dalam visi misi ini ada 9 agenda prioritas, kemudian khusus di bidang hukum dan anti korupsi ada 42 prioritas utama. Nah, kalau kita lihat di situ dan kita kaitkan dengan apa yang menjadi komentar dari warga, ada keterkaitan antara harapan masyarakat dengan sosok Jokowi JK dan visi misi yang dicantumkan di dalam program ini. Nah, apa itu? Yang pertama tadi saya catat cepat, berani, sederhana. Kalau kita lihat Jokowi, selama ini kita lihat rekam jejaknya sudah terlihat bahwa Jokowi ini melakukan hal-hal yang konkret dalam hal mencegah pemberantasan korupsi. Bagaimana dia membuat layanan publik yang transparan, akuntabel, dapat dipercaya, dan gerakannya cepat, bersih, dan orang juga sederhana. Begitu pula dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala orangnya juga cepat, dia bisa mencari penyelesaian dengan cepat, melihat satu permasalahan kemudian dicari solusinya, dan ini yang kita harapkan dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, tentu visi misi ini jangan mengawang-awang, berbeda dengan karakter dari orangnya. Kita harus lihat apakah memang cocok atau tidak dengan apa yang dituliskan Pak di dalam Henry, visi misi silakan ini. 30 detik untuk menambahkan. 1 menit tadi Selama ini sudah kan diambil oleh Taufik Basari. Pemahaman tentang tegas, berani, seolah-olah dari postur tubuh, dari tindakan yang keras. Sebetulnya bukan itu. Ya, seorang yang posturnya kecil seperti Jokowi tidak boleh dikatakan bahwa dia lemah. Ya, bukti sudah menunjukkan ya bahwa dia orang yang berani, dia orang yang tegas, cepat. Yang kedua, dalam kaitannya dengan apa yang akan dilakukan ketika terpilih, kita lihat aja mungkin KPK mungkin membutuhkan LP atau rutan yang ekstra lebih banyak, mungkin seluas kota Bogor mungkin. Baik, penambahan LP dan rutan, itu catatan Anda. Baik, terima kasih. Tolong tepuk tangan. Pertanyaan yang sama, apa yang akan dilakukan jika terpilih prioritas utama soal pemberantasan korupsi? Kalau saya tetap berpendapat bahwa konsep-konsep ada beberapa puluh halaman, ratusan halaman, nggak ada gunanya. Cukup hanya beberapa kalimat saja, tapi betul-betul ada kemauan. Saya sepakat, bukan lihat postur tubuh, bukan. Tapi mau apa enggak? Walaupun kerempeng, kalau nggak mau sama aja. Jadi bukan karena kerempeng, kata Bu Mega kerempeng kan. Ini gagah, bukan karena kerempeng atau gagah. Baik, kita nggak bahas soal kerempeng atau enggak, kita bahas visi misi. Mindsetnya tuh betul-betul mau nggak berantas korupsi. Terutama di kalangan penegak hukum dulu. Supaya sapu yang kotor ini bersih dulu. Kalau ini nggak bisa dilakukan, jangan mimpi kita berhasil akan memberantas korupsi. Siapapun presiden. Pak Mahfud silakan ditambahkan 30 detik. Baik. Saya menyempurnakan kalimat Bang Nundirman ini. Jadi yang akan dilakukan ada 4 hal. Yang pertama adalah membangun budaya anti korupsi secara masif di tengah masyarakat, terutama dengan memanfaatkan, memaksimalkan institusi keluarga dan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan prinsip pemerintahan yang bersih dengan transparansi akuntabilitasnya, ya, dan juga didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai. Yang ketiga,
memperkuat lembaga penegakan hukum, termasuk SDM-nya dari sisi integritas dan profesionalismenya. Dan yang keempat, yang paling penting pada akhirnya, hadirnya kepemimpinan yang kuat, cerdas, dan penuh keteladanan. Dan dalam hal ini, Prabowo siap memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita garis bawahi keteladanan. Dari pengamat, tolong singkat saja. Ya, ada yang menarik tadi, implementasi konkret. Saya kira bicara penegakan hukum, bukan dataran konsep, apalagi halaman dikatakan dari teman-teman. Justru penegakan hukum kita butuh penegak hukum, polisi, jaksa, hakim yang benar, advokat yang benar. Artinya apa? Saya khawatir, ini bidang eksekutif ketika bicara penegakan hukum, dia intervensi kekuatan yudikatif. Itu yang kita khawatirkan. Justru yang jadi masalah sekarang bagi eksekutif, sekarang yang jadi pola sekarang di bidang eksekutif itu, bagaimana sekarang aset-aset negara, yang misalkan yang menyangkut pelayanan umum, kereta api, Pertamina, itu dikorup, dibungkus dalam bentuk perdata, itu korupsi. Bagaimana konsep Kompresnya menghadirkan penegak hukum, artinya penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, tapi jangan intervensi oleh mereka, bahwa mereka punya kekuasaan memberikan hukuman yang tegas. Silakan, singkat saja. Pemerintah yang akan datang, pertama adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya keseriusan soal pemberantasan korupsi. Kemudian kedua, keluar dari zona sebagai negara paling korup. Ketiga, adalah memberikan dukungan terhadap KPK dan koordinasi sinergi antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Baik, tepuk tangan untuk semua jawaban dan juga catatan dari para pengamat. Hidup di negara yang jujur, adil, dan bebas korupsi adalah impian seluruh warga di dunia. Jangan hanya diangan saja. Justru momentum pergantian pemimpin diharap mampu menuntaskan musuh yang merugikan bangsa. Kita sebagai rakyat harus pandai menentukan pilihan demi menciptakan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Salam Forum Indonesia.